Dan ini adalah surat terbuka untuk Ustadz Adi Hidayat. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagian dari teman-teman menyerang kami dengan perkataan soal akhlak. Seolah-olah membantah pemikiran seseorang itu adalah perbuatan yang tidak berakhlak. Padahal membantah pemikiran seseorang yang dinilai itu adalah sebuah kesalahan, ini adalah tradisi dari para ulama sejak zaman dahulu. Kita tidak perlu contohkan satu persatu karena saya yakin juga teman-teman pasti tahu dan memahami kenapa orang melakukannya. Di Indonesia pun ada orang-orang seperti tokoh-tokoh liberal yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mengganti-ganti hukum dalam agama. Dan ustadz-ustadz kita yang bukan salafi, mereka kadang bangkit untuk menulis, memberikan ceramah yang isinya adalah kritik juga. Pertanyaannya, kalau mereka bukan salafi, lalu apakah mereka juga dianggap berakhlak? Jawabannya, salafi maupun tidak salafi. Manakala mereka meyakini adalah sebuah kesalahan yang fatal, kemudian mereka mengkritik, dan kesalahan itu disebarkan dalam publik sehingga kritiknya pun di depan publik, itu adalah sesuatu yang biasa. Ini adalah bagian dari dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, sebagai bentuk keinginan untuk menjaga agama Allah. Maka jangan dihubungkan dengan akhlak. Lalu bagaimana dengan akhlak Ustadz Adi Hidayat? Saya memang tidak mengenal beliau secara personal, tetapi saya pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Arba'un man kunna fihi fahuwa munafiqun khalis. Ada 4 hal yang apabila 4 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik tulen. Kalau dia mengumpulkan 4 ini, maka dia seorang munafik tulen. Tetapi, kata Nabi, jika hanya ada sebagiannya saja, misalnya dia hanya punya 1 atau 2, intinya hanya sebagian saja, maka pada dirinya ada sebagian sifat munafik sampai dia meninggalkannya. Di antara sifat-sifat munafik ini, kata Nabi SAW, idza khasama fajara. Kalau sedang dalam kondisi berselisih, dia berlaku curang. Ustadz Adi Hidayat, sebagaimana teman-teman lihat di dalam video beliau yang kemarin, beliau menjatuhkan kami dari sisi hal yang tidak esensial dari kritikan kami. Kata beliau, kami tidak ingin berbantah-bantahan dan tidak mau menanggapi, kami tidak mau ramai-ramai. Jangan saling membantah, malah nanti seperti itu. Habis waktunya, lupa anak belum mandi, ya, lupa kemudian kita harus menata yang lain-lain. Cuma pertanyaan saya, kok sempat-sempatnya skripsi saya di print bahkan, dijadikan satu bendel lalu dibawa ke masjid, begitu beratnya padahal, untuk dibawa lalu kemudian ditunjukkan. Nah, yang motong video saya itu bukan dari pelajaran, yang belajarnya itu dari latar belakang agama, itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Berarti kan sebenarnya bukan hanya untuk tidak mau berbantah-bantahan, tapi memang ada tujuan khusus, ada indikasi khusus ketika skripsi S1 kami harus di-print. Kemudian kami diceritakan panjang lebar seolah-olah beliau tahu tentang kami. Alumni UII, masuk di UII. Ya, kemudian 27 Februari 2007 itu sidang skripsi. Ini jurusan teknik industri masih ada nih, tugas akhirnya di saya. Tulis catatannya. Lalu pulang ke daerahnya, saya nggak usah sebut, jadi PNS. Gitu. Di PNS, ayahnya kan juga suka ngajar, suka berkhutbah, ikut-ikut khutbah dan sebagainya. Lalu umrah 2010 pulang dapat tugas belajar ke Saudi, ya, di King Saud University. Nah, di King Saud ini bukan jurusan agama, engineering juga. Katanya jangan menilai orang ketika tidak tahu. Nah, Ustadz Adi Hidayat ini tidak kenal saya, beliau tidak tahu perjalanan menuntut ilmu saya. Tapi dibahas mulai dari saya lulus 2007, lalu kemudian ini, kemudian umrah, lalu kemudian ikut bapak saya, bla bla bla. Berarti kan Ustadz Adi Hidayat ini menilai kami dari sisi yang sebenarnya beliau juga tidak tahu. Kemudian kata Ustadz Adi Hidayat, kami tidak mau menghina. Nah, jadi tapi kita tidak boleh mencela. Antum pun jangan mencela. Nggak boleh. Saya kira dalam satu kajian subuh kemarin, 2 atau 3 kali boleh mengulangi. Kita tidak boleh menghina, kita jangan menghina, antum juga jangan menghina. Tapi perbuatan beliau sebenarnya adalah bentuk penghinaan. Karena beliau punya kata-kata, ini cuma S1, teknik industri. S2-nya pun di Saudi, hanya industri. Tapi kan jadi ustadz. Nah, di King Saudi bukan jurusan agama, engineering juga. Tapi kan jadi ustadz. Sebenarnya adalah bentuk penghinaan dan cara menjatuhkan yang curang. Sebagaimana dalam hadis tadi, jika dia berselisih, kemudian dia berbuat curang. Tapi saya juga tidak heran ketika beliau kemarin melakukannya dalam kajian. Karena ini bukan pertama kali beliau melakukannya. Saat kemarin beliau melakukannya di kajian, saya betul-betul demi Allah, saya itu hanya tersenyum lebar. Saya bilang, ya Allah, kenapa beliau lakukan lagi? Pada di 2017 saya sudah kritik buku beliau, ini bukunya, MTKE, yang di dalamnya beberapa kali beliau itu offside, keluar dari jalur diskusi dan mendivert orang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya adalah penghinaan, bahkan tuduhan. Ini saya pernah masukkan dalam artikel saya tahun 2017. Ya, buku ini ketika saya bantah di 2017, saya tanyakan, mengapa beliau harus membuat isu seolah-olah Ustadz Firanda itu pembohong? Di bagian ini, halaman 104. Beliau katakan, lebih penting lagi Ustadz Firanda ini harus menjelaskan di mana sesungguhnya dia berada di tanggal 4 April 2017. Apakah di Madinah ataukah di Jakarta? Semoga tidak ada 2 Firanda dalam waktu yang bersamaan. Padahal teman-teman yang dirahmati Allah, Ustadz Firanda, pertama, orang yang memang mobile, kadang di Jakarta, kadang di Madinah. Yang kedua, kalaupun di saat itu beliau tidak sedang mobile, beliau berada di Jakarta, tapi admin beliau itu ada di Madinah. Ya, karena yang mengelola website beliau ada di Madinah. Sehingga tidak ada masalah. Dan tidak perlu mendivert orang untuk seolah-olah mengatakan Ustadz Firanda ini berdusta. Yaitu postingnya di mana, ngakunya di mana. Kemudian di halaman yang saya sangat miris, di halaman 183, Ustadz Adi Hidayat ini seperti sedang melempar batu ke rumahnya orang, tapi beliau tidak mau pakai tangannya sendiri, dia pakai tangannya orang. Seperti di halaman 183, beliau menukil perkataan salah seorang aktivis Hizbut Tahrir. Kata-kata, sepertinya ini hanya perkara jealous, cemburu alias iri. Padahal itu adalah masalah batin yang kita tidak diperbolehkan untuk membongkar batin orang. Ada perkataan di halaman 184 dari seorang perempuan yang dia mengatakan, maklum, bini 3 penghasilan seret kalah pamor. Jadinya begitu deh. Betul-betul penghinaan dan ini merupakan tuduhan yang luar biasa. Dilakukan Ustadz Adi Hidayat dengan cara menukil orang di dalam bukunya sendiri.
Seharusnya kan mungkin bisa disuting, dihilangkan, atau tidak dipilih perkataan yang seperti ini. Yaitu, di sini adalah bentuk penghinaan, di mana ustadz yang mengkritik beliau memang istrinya 3, dan si perempuan ini tahu-tahu aja ya, urusan rumah tangga orang. Kemudian penghasilan seret, dari mana dia tahu penghasilan seret? Kalah pamor, penghasilan seret dari mana? Sementara ustadz ini punya beberapa usaha, seperti usaha kayu di waktu itu. Kasihan. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka saya juga tidak heran ketika tahun ini, di 2024, beliau menjatuhkan kami dari sisi, saya hanyalah lulusan S1, S2 Teknik Industri. Hanya saja saya katakan itu di luar esensi. Kritikan kami adalah siapa ulama yang mu'tabar yang berkata sebagaimana yang Anda katakan. Itu saja. Tidak ada urusannya sama sekali dengan latar belakang sekolah kami. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, ini juga tidak mengherankan. Karena Ustaz Hadi Hidayat ini bukan orang yang pertama juga. Dahulu di zaman Syekh Al-Albani, beliau banyak mengkritik hadis, beliau meneliti, lalu kemudian menyampaikan kepada umat bahwa ini adalah amalan yang tidak ada dasarnya, ini adalah hadis yang tidak sahih. Banyak orang yang kemudian mengkritik beliau dari hal yang tidak esensi. Kata mereka, Al-Albani ini adalah tukang jam. Kok tukang jam jadi peneliti hadis? Padahal sebenarnya teman-teman yang dirahmati Allah, Syekh Al-Albani punya latar belakang seorang muhaddits. Beliau belajar hadis dari berbagai ulama. Lalu kemudian untuk menyambung hidup, kemudian mencari nafkah, beliau menyempatkan diri untuk menjadi seorang tukang reparasi jam. Jadi bukan seorang tukang reparasi jam tiba-tiba jadi ahli hadis, tetapi seorang ahli hadis yang mencoba mencari nafkah dengan mereparasi jam. Tapi ini ya, cara menjatuhkannya adalah cara yang licik, dan sebenarnya kalau kita balik ke kalimat yang saya pertama tadi, berarti ini cara yang kurang berakhlak. Ya, mengkritik orang dari sisi kesalahan itu bukan tidak punya akhlak, justru membantah dengan cara yang licik itulah yang tidak punya akhlak. Teman-teman yang dirahmati Allah, demi Allah, saya tidak bermaksud untuk mengangkat diri saya. Saya ini jauh di mata Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya lahir besar di kalangan keluarga Muhammadiyah dan Aisyah. Bapak saya adalah pimpinan daerah di Muhammadiyah. Mama saya adalah pimpinan dari Aisyah. Kami sedari kecil sudah diperkenalkan tentang bagaimana kita menjalankan agama yang sesuai dengan sunnah dan menjauhi yang namanya TBC, tahayul bid'ah khurafat. Untuk menjaga diri saya dan agama saya, maka orang tua saya menyekolahkan saya di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kita menyingkatnya M3IN. Di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta ini saya belajar. Cawu pertama saya ranking 2, cawu 2 dan 3 saya ranking 1. Lalu kemudian terpaksa orang tua saya narik saya, dipindahkan ke Balikpapan, dipindahkan ke salah satu cabang Gontor dikarenakan alasan kesehatan. Mudir kami ketika itu, Ustadz Hamdan Hambali, beliau berpesan kepada ayah saya, karena anak ini berprestasi, karena sudah pernah mengangkat nama Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta di dalam kancah perlombaan antar sekolah di Yogyakarta, di Provinsi Jogja. Maka kalau nanti anaknya sudah selesai dari perawatannya, kemudian kembali, maka kembali saja dan tidak perlu tes lagi. Ala kulli hal, saya pindah ke salah satu cabang Gontor di Balikpapan. Di cabang Gontor ini, baik di rapot umum maupun di rapot agama, saya senantiasa ranking 1. Lalu di akhir kelas 3, ketika UAN, nilai kami katanya adalah nilai yang tertinggi dari seluruh MTS yang ada di Balikpapan. Dan kami mengangkat nama sekolah kami. Tapi kemudian karena sesuatu dan lain hal, saya tidak mungkin dan tidak mau lagi untuk melanjutkan di pondok. Saya pindahlah ke sekolah umum, yaitu SMA Negeri 1. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, dari pondok saya di SMP, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 inilah. Kemudian saya sudah pernah mengenyam antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Kami belajar ilmu agama, tapi kami juga belajar ilmu umum, yang di situ kami tetap belajar fisika, matematika, bahasa Inggris, biologi, dan lain-lain. Sehingga kami memang ada latar belakang dari SMP punya 2 background, yaitu background umum dengan background agama. Kemudian saat kami S1, kami diperkenalkan oleh sebagian teman-teman ke majelis ustadz kami, yaitu Al-Ustadz Ja'far Umar Thalib rahimahullah ta'ala. Kepada beliaulah kami banyak menimba ilmu agama, terutama dari sisi akidah. Allah kemudian mudahkan kami untuk S2 di Arab Saudi. Ketika itu kami ingin masuk ke S1 Syariah, hanya saja sebagian ustadz mengatakan, sayang kalau antum balik lagi ke S1 Syariah. Alasannya adalah karena umur. Ya kalau antum sudah umur 25, 26, kemudian mau balik S1 lagi, khawatirnya nanti nggak bisa bawa istri. Sedangkan kalau antum langsung S2 saja, ya melanjutkan kuliah yang ada, insya Allah istri antum cepat bisa datang. Jadi nanti istri antum bisa ikut kuliah atau ikut sekolah. Nah, karena pertimbangan kemaslahatan, daripada saya S1 lagi hanya untuk ngejar kuliah syariah, tapi kemudian saya tidak bisa bawa istri sampai sekian tahun, karena ini cuma S1, tinggalnya di Sakan Tulab atau di asrama mahasiswa, dibandingkan dengan S2, yang S2 ini insya Allah bisa lebih cepat bawa istri, supaya istri juga bisa sekolah. Pertimbangan yang lain dari teman-teman kami, bahwa kalaupun hanya untuk belajar agama, kita tidak mesti dari S1. Karena kita akan tinggal di Riyadh, di mana tinggal di Riyadh ini ada banyak hayya akibur ulama. Akhirnya, dengan semua pertimbangan itu, akhirnya kami lanjut S2 saja, tidak kembali ke S1 Syariah, dan sepanjang kuliah kami hanya menghabiskan kurang lebih 3-4 jam saja dalam satu hari untuk kuliah. Sisanya mulai dari asar sampai dengan datangnya waktu Isya, sampai malam kita belajar kepada para masyayikh. Guru-guru yang kami rutin untuk mengambil ilmunya, diantaranya adalah Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah anggota Hay'ah Kibar Ulama, anggota Dewan Ulama Senior di Saudi Arabia. Beliau mengajar di Masjidil Haram di musim Ramadan sampai dengan musim haji. Beliau adalah seorang ahli di bidang ushul fiqh, beliau adalah seorang muhaddits juga, dan beliau menggabungkan dua keilmuan ini yang jarang ulama yang menggabungkan keduanya. Kami belajar kepada beliau setiap hari Sabtu sampai dengan hari Selasa, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Kemudian bila tidak salah Rabunya libur, lalu kemudian Kamis kami ada kajian, kemudian Jumat kami ikut khutbah beliau. Sehingga dalam satu minggu kami bertemu dengan beliau, 5 kajian dan 1 khutbah, yang setelah khutbah kami biasanya tanya jawab sama beliau. Guru kami yang lain yaitu Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau juga anggota Hay'ah Kibar Ulama, anggota Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta. Kami belajar kepada beliau di hari Sabtu saja, mulai dari maghrib sampai dengan Isya.
Kami datang juga kepada Syekh Sa'ad Al-Khawthlan. Beliau juga dulu anggota Hay'ah Kibarul Ulama, anggota Dewan Ulama Senior di masanya. Kami belajar kepada beliau di hari Senin. Kemudian kami juga belajar kepada Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti yang datang bulanan dari kota Madinah menuju kota Riyadh. Kami belajar kepada beliau mulai dari asar sampai dengan bila tidak salah waktu Isya. Artinya teman-teman yang dirahmati Allah, sekali lagi demi Allah, ini bukan dalam rangka untuk meninggikan ilmu kami supaya kami tidak direndahkan yang semacam itu. Biarlah sudah. Hanya saja saya tidak ingin teman-teman yang memang mencintai Ustadz Adi Hidayat jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Itu kesalahan menistakan orang dan menghinakan orang dengan cara-cara seperti itu. Keluar dari jalur esensi kritikan, kemudian menjatuhkan dari sisi personal tanpa beliau ketahui latar belakang yang sebenarnya. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, terserah teman-teman menilainya seperti apa. Apakah yang berakhlak ini adalah yang mengkritik, ataukah justru yang keluar dari jalur esensi kritik lalu kemudian membantahnya secara personal dan keluar dari jalurnya. Pun teman-teman yang dirahmati Allah, seandainya kami mau balas, maka kami bisa juga membalas yang sama. Di belakang sana ada banyak ustadz-ustadz lulusan doktoral S3 bidang akidah, bidang usulul fiqh. Afwan nambahin karena baru dapat. Ternyata di antara yang mengkritik beliau adalah yang doktor di bidang Al-Quran. Oke, kalau S1, S2 teknik industri tidak bisa diterima, mungkin yang doktoral Al-Quran bisa. Di mana mereka juga mengkritik yang sama kepada Ustadz Adi Hidayat. Tapi apakah ini esensial? Kalau kita mau bantah-bantahan dengan cara yang seperti ini, maka tidak akan ada ujungnya. Sekali lagi teman-teman, bahwa kami membahas tentang hal ini bukan dalam rangka meninggikan diri kami dan membantah penghinaan. Semoga penghinaan bisa menjadi pahala. Ini framing seolah-olah ini adalah orang yang hina, yang tidak berhak untuk bicara agama. Yang seperti ini terjadi dikarenakan hanya sekedar mengikuti gurunya. Dan inilah yang kami inginkan agar kaum muslimin jangan sampai terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Oh iya, kami seringkali di dalam mengajarkan tentang manhaj, mengajarkan tentang bagaimana kita menyikapi penyimpangan. Teman-teman yang belajar kepada kami senantiasa mendengar, kameramen kami dan editor kami itu sering mendengar kalimat begini. Namun ketika membantah kritik harus sesuai esensi dan jangan sampai keluar dari jalurnya. Seperti membahas yang sifatnya pribadi. Seperti misalnya kita membahas seseorang, kemudian seseorang ini bermasalah rumah tangganya. Kita katakan yang rumah tangga jangan diurusi, karena tidak ada esensinya dengan pemikiran. Ghibah kepada ahli bid'ah harus sebatas penyimpangannya. Dan adil harus sebatas penyimpangan. Jangan menyebutkan yang tidak ada urusannya sama kaum muslimin. Jangan menyebutkan yang itu sudah ranahnya pribadi. Contoh, ustadznya ini, ahli bid'ah, punya khurafat, terus kawin cerai. Nah, kawin cerainya tidak usah diomongin. Kenapa? Karena itu bukan urusan kita dalam hal itu, kan urusan dia dengan keluarganya. Yang kita fokuskan adalah membantah hal yang salah. Untuk yang sifatnya pribadi harusnya di-skip saja. Demikian cara kami membantah pemikiran supaya tetap di dalam esensi. Tidak keluar dari itu, apalagi sampai menghinakan orang. Dan ini adalah surat terbuka untuk Ustadz Adi Hidayat, Hafizakumullah. Kritikan kami sebenarnya hanya pada satu hal, yaitu tentang Asy-Syu'ara itu diartikan sebagai pemusik. Hasan bin Thabit diklaim sebagai sahabat yang menjadi musisinya Nabi. Video kami dari awal bukan soal hukum musik. Tetapi ketika antum membahas kemarin, kami jadi ada dapatkan catatan-catatan yang saya sangat berharap apa yang antum sampaikan ini mohon bisa dikaji kembali. Karena sebagian dari catatan kami ini justru mengundang tanda tanya baru. Tanda tanya terbesar ketika Ustadz menyebutkan sebuah kitab yang menjadi referensinya Ustadz, yang ternyata kitab ini disebutkan oleh para ulama ditulis oleh seorang Syiah. Orang yang akidahnya Mu'tazilah dan manhaj atau keagamaannya condongnya kepada Syiah. Ustadz menukilkan ada sebuah kitab namanya Mirwajuz Dzahab. Di antara kitab yang paling populer tentang Hida atau Huda, rujukan para ulama sampai sekarang, ya, termasuk juga para ahli-ahli sejarah dan syiar. Itu nama kitabnya Mirwajuz Dzahab, karya Al-Mas'udi, Ali Al-Mas'udi. Mirwajuz Dzahab. Ya. Ditulis oleh seseorang yang bernama Al-Mas'udi. Tentang Al-Mas'udi ini juga para ulama sudah banyak menjabarkan tentang profilnya. Seperti perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sama-sama sepakat ini ulama kita. Beliau berkata, "Wa kutubuhu tawafihatun bi annahu kana syi'iyyan mu'taziliyyan." Dan kitab-kitab karangannya, ya termasuk diantaranya Mirwajuz Dzahab ini. Ini adalah kitab-kitab yang menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang berakidah Syiah dan Mu'tazilah. Kok bisa Syiah dan Mu'tazilah kita jadikan referensi gitu, Ustaz? Lalu kemudian kita sebarkan kepada kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, jilid yang keempat, halaman 84. Wa fi tarikh al-Mas'udi min al-akadhibi ma la yuhsihi illallah. Tentang Al-Mas'udi ini, dalam buku sejarahnya, terdapat banyak kedustaan. Yang hanya Allah yang tahu betapa banyak kedustaan yang dia munculkan di dalamnya. Fa kaifa yuthaqu bi hikayatin munqati'atil isnad fi kitabin qad 'urifa bi kathratil kadhib. Bagaimana mungkin kita mempercayai atau menjadikannya sebagai sandaran pada sebuah kitab yang banyak kisah-kisah yang sanadnya terputus atau munqati' dalam sebuah buku yang dikenal dengan banyak kedustaannya. Afwan, ini mahasiswa teknik industri S1, S2 yang bisa baca kitab ya Ustaz. Ustaz bisa mengecek kembali. Kalau Ustaz buka beberapa website seperti Wiki Syiah, mereka tahu dan mereka mengklaim bahwa Al-Mas'udi ini orang yang condong kepada mereka. Dr. Sulaiman bin Abdullah As-Suwaikid di dalam sebuah kitab yang berjudul Manhajul Mas'udi fi Kitabati Tarikh. Metodologi Al-Mas'udi ini dalam menuliskan sejarah. Disebutkan oleh Ibrahim Al-Mudayhish, dikarenakan kecondongan Al-Mas'udi ini kepada Syiah,
ihtamma ar-rafidhatu bihadzal kitab wa'tamadu 'alaihi katsiran wa taba'uhu miraran. Orang-orang Syiah Rafidhah sangat punya keterikatan dan sangat merekomendasikan, sangat mengikuti buku ini. Bahkan mereka mencetaknya berulang kali. Kata Al-Imam Ibnu Arabi, semoga kita sama-sama yakin bahwa ini adalah ulama kita. Ibnu Arabi mengatakan dalam Al-Awasim minal Qawasim, wa ammal mubtadi'u al-muhtal fal mas'udi. Adapun seorang penipu dan dia adalah seorang ahli bid'ah besar. Siapa namanya? Al-Mas'udi. Karena ia membawakan celaan kepada para sahabat dengan menyisipkan ilhad, ateisme, menyisipkan kezindikan dirinya dalam riwayat-riwayat yang dia sebutkan. Karena ia membawakan celaan kepada para sahabat. Wa amma al-bid'atu fala syakka fih. Adapun kebid'ahan dalam perkara buku-bukunya, maka tidak diragukan lagi. Kata Muhibbuddin Al-Khatib saat memberikan komentar terhadap Al-Awasim minal Qawasim. Ali bin Al-Husain Al-Mas'udi ya'adduhu asy-Syiah min syuyukhihim wa kibarihim. Al-Mas'udi ini adalah seorang yang oleh kaum Syiah digolongkan sebagai barisan masyayikh dan pembesar mereka. Di antara sebagian ahli ilmu yang lain seperti Dr. Muhammad Rashad Salim, beliau mengkomentari bahwa Al-Mas'udi yang dimaksud adalah Abul Hasan Ali bin Husain bin Ali Al-Mas'udi, seorang sejarawan yang menulis buku Murujuz Dzahab. Sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan kecenderungan dirinya kepada Syiah mempengaruhi karya-karyanya tentang Khulafa ar-Rasyidin, tentang Umayyah, tentang Abbasiyah, dengan masuknya hawa nafsu pribadinya dalam penulisan buku tersebut. Karena itu perlu diwaspadai ketika membaca bukunya. Mas'udi ini menyebutkan sesuatu tentang khurafat dan mitos meskipun dia tidak percaya dengan hal tersebut. Jika ia tidak menyebutkan hukum atas sesuatu, maka ia menisbatkan hukum tersebut kepada perawinya. Dan dalam video antum kan Ustaz, antum mengatakan ada buku. Dan ternyata buku sejarah yang antum jadikan referensi ini dikomentari oleh para ulama sebagai buku sejarah yang banyak kebohongan, yang di dalamnya dicampur dengan khurafat-khurafat dan mitos yang tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa orang ini punya kecenderungan kepada Syiah. Maka Ustaz, please, mohon, cek lagi referensi antum. Saya khawatir kalau kemudian antum menyebarkan yang salah kepada kaum muslimin, lalu mereka membangun agama mereka di atas referensi-referensi Syiah yang di dalamnya ada khurafat, kebid'ahan, bahkan ilhad. Tanda tanya besar yang kedua, ini masih besar. Ustadz menjadikan sebuah buku yang Ustadz tidak tahu nama pengarangnya, karena tidak tahu pengarangnya, lalu kemudian Ustadz masih mencari lagi, ini siapa ya namanya? Namanya Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam, musik dan lagu dalam timbangan Islam. Ini pengarangnya, kalau teman-teman lihat, sudah gitu ketika dibaca, salah lagi penyebutan namanya. Abdullah bin Mustad Al-Hajiz, ini 500, kurang lebih 500 halaman. Kebetulan saya sudah kenal buku ini sejak tahun 2006. Meskipun saya waktu itu masih S1, Teknik Industri. Apapun saya tutup dulu tirainya, karena kata admin di belakang ada ibu-ibu. Ustadz Adi Hidayat yang dirahmati Allah. Kitab yang Ustadz jadikan referensi yang kedua adalah Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam. Musik dan lagu di dalam timbangan Islam ini ditulis oleh seorang yang bernama Abdullah bin Yusuf Al-Judai'. Ada yang mengatakan Al-Judai', ada yang mengatakan Al-Jadiyah. Yang jelas bukan seperti yang Ustadz sebutkan. Abdullah bin Mustad Al-Hajiz. Sebelumnya saya merecall pembicaraan saya di part 2. Bahwa saya pertama kali mengenal kajian sunnah, manhaj salaf, itu dari guru kami, Ustaz Ja'far Umar Thalib. Guru kami, Ustaz Ja'far Umar Thalib, bahkan sempat terjatuh menghalalkan musik dengan catatan-catatan seperti Ustaz. Beliau jatuh ke dalam pendapat ini di tahun 2006 setelah membaca kitab Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam. Lalu kemudian Allah berikan taufik kepada beliau sekitar tahun 2011-2012 lah. Beliau datang ke Saudi, lalu kemudian bertemu dengan beberapa muridnya Syekh Rabi, yang ternyata mereka sudah memegang bantahan kepada kitab Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam ini. Judulnya Ar-Rad 'alal Qardawi wal Judai'. Bukunya seperti ini. Sepulang dari Saudi, Ustadz kami, Al-Ustaz Ja'far Umar Thalib, kemudian merevisi. Beliau mengatakan, sembari mengkaji buku ini, sampai sejauh ini kami menarik kembali fatwa kami bahwa musik itu adalah halal dengan persyaratannya. Sebagai pendapat Ustadz Adi Hidayat yang dirahmati Allah, mohon Ustadz, kalau memang sudah menjadikan itu sebagai referensi, Ustadz bisa membaca kembali bantahannya. Karena di dalamnya ada nukilan ijma' para ulama yang begitu banyak tentang keharaman alat-alat musik. Ya, semoga Ustadz berkesempatan untuk membaca bukunya karena PDF-nya juga sudah banyak di internet. Tanda tanya besar yang ketiga. Saya sempat mendapati Ustadz mengatakan, iya ini kan ada dalam Bukhari. Tapi antum cek dulu. Itu kan hadisnya mu'allaq. Ini di Al-Bukhari, betul. Antum ngaji sampai tamat nggak sanadnya? Itu mu'allaq atau musannad? Begitu cara ngajinya, ternyata mu'allaq. Mu'allaq itu ada rawi yang terputus, nggak nyambung. Ustadz, mohon antum betul-betul cek kembali referensi antum. Saya pernah membuat bantahannya kira-kira tahun 2019. Beliau zallah karena menghukumi hadisnya dengan dhaif, karena menganggap Al-Imam Al-Bukhari tidak mendengar perkataan ini dari gurunya, yaitu Hisham bin Ammar. Dan yang benar sebagaimana disebutkan banyak ulama bahwa Hisham bin Ammar guru langsungnya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dengan kata qala Hisham. Berikutnya Ustaz, tanda-tanda kecil. Seharusnya kan kalau Ustaz memang sudah persiapan, tugas akhir S1 saya pun bahkan dibawa lalu kemudian dicetak, sempat. Seharusnya mengecek judul bukunya pun harusnya sempat. Yang benar namanya bukan Mirwajuz Dzahab, namanya Murujuz Dzahab. Kembali ke tanda tanya besar bahwa buku ini ditulis oleh seorang yang berakidah Syiah Mu'tazilah.
Kemudian tanda tanya kecil yang kedua tadi saya sudah sebutkan. Sesempat itu juga Ustadz membawa tugas akhir saya, tapi tidak sempat untuk membaca siapa penulis buku Al-Musiq wal Ghina fi Mizan Islam. Bahkan setelah dibaca, kemudian nyebutnya pun masih salah. Kalau saya mungkin mahasiswa teknik, mungkin bacanya mungkin masih salah-salah. Saya tidak digelari sebagai orang yang pakar dalam bahasa seperti Ustadz. Mungkin masih bisa dimaklumi. Tanda tanya berikutnya, terserah mau dibilang ini tanda tanya besar atau tanda tanya kecil. Ustadz bikin kajian judulnya Musik dalam Timbangan Al-Quran dan Sunnah. Saya menonton 2 kali. Dan saya dapati bahwa mayoritas dari pembahasan Ustadz itu adalah pada sejarah yang direferensikan kepada buku yang sangat tidak recommended karena penulisnya. Begitu juga direferensikan kepada sebuah buku yang sudah ada bantahannya yang telak kepada buku tersebut. Dan saya menonton dari seluruh durasinya, itu lebih banyak kepada sastra. Kalau memang kita berkata ini adalah dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah, seharusnya merujuk bagaimana Al-Quran dan Sunnah, lalu tafsir para ulama. Kebanyakan dari yang Ustaz sampaikan, yaitu bukan di timbangan Al-Quran dan Sunnah, tetapi timbangan Al-Mas'udi, timbangan Abdullah bin Yusuf Al-Judai, dan timbangan pengetahuan Ustaz dalam sisi bahasa Arab. Maka Ustaz, antum menyebutkan itu di hadapan mad'u antum, depan ikhwan-ikhwan kita, kaum muslimin, mereka itu terkesima dengan istilah-istilah antum, istilah al-hida, al-ma'azif, azaf, kemudian as-sama' dan lain-lain. Mereka terkesima. Antum pakai kitab judulnya apa namanya? Munujuz Dzahab, kitab Al-Musiq wal Mizan fi Mizan Islam, Al-Mas'udi, nama yang antum salah nyebutkannya, Abdullah bin Yusuf Al-Judai. Kemudian antum sebut mu'allaq. Mereka enggak paham. Adapun kami yang belajar, karena kami ini belajar kepada para ulama, lalu kami bisa melihat bagaimana kesalahan-kesalahan yang antum jadikan referensi. Please Ustaz, antum cek kembali pemahaman antum, karena Masya Allah antum ini S1, S2 bahasa Arab, antum bisa menggali dari kitab para ulama. Saya cuma teknik. Qadarullah, saya pernah punya ada masalah kesehatan. Qadarullah, saya pernah berada di dalam satu lingkungan yang akhirnya membuat saya tidak betah untuk hidup di dalam pondok. Tetapi darah Muhammadiyah saya mengalir. Kemudian dakwahnya bapak saya terhujam di diri saya. Sehingga kemudian meskipun saya belajar teknik, saya belajar bahasa Arab, saya belajar ilmu usul, saya belajar al-qawaid al-fiqhiyah, saya belajar kepada para ulama, kami tinggalkan kehidupan kami sebagai PNS untuk belajar ke sana. Saya teknis saja mau dan bisa sedikit untuk mengkaji kitab para ulama. Antum pasti lebih bisa dari saya. Catatan yang lain saya lihat antum banyak menjadikan referensi bahasa, makna lughah sebagai sandaran antum, lalu kemudian menghasilkan hukum. Ustadz, antum bisa berbicara yang Masya Allah membuat orang terkesima bagi orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, bagi orang yang belum belajar usul dan al-qawaid al-fiqhiyah atau ilmu-ilmu yang lain yang merupakan ilmu alat. Kita sama-sama tahu Ustaz, insya Allah antum tahu, saya tahu. Ada yang namanya makna lughawi, ada yang namanya makna syar'i. Ketika ada satu hal, lalu kemudian kita dihadapkan pada makna lughawi dan makna syar'i, kita mau cari hukum, mana yang dikedepankan? Makna syar'i. Untuk teman-teman yang tentu menonton video ini, baik yang pro maupun kontra, saya yakin Ustaz Hidayat yakin, paham, dan sepakat dengan saya. Misal, kalau di dalam ilmu nahwu, belajar dasar, al-kalimah itu artinya kata. Berarti kalau al-kalimat itu kata-kata. Dalam bahasa Indonesia kita tahu kata ya kata. Rumah, orang, sakit, namanya orang gitu ya. Sedangkan kalimat itu, saya pergi ke pasar, saya ini, itu kan rangkaian, itu namanya kalimat. Nabi SAW pernah berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat. Wahai anak kecil, saya akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Nabi tidak mengajarkan kata. Rumah, tanah, langit, matahari, bulan. Nabi tidak sebut kata. Tapi Nabi sebutkan kalimat. Apa kata beliau? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, aku sebutkan kepada engkau beberapa kalimat. Kalimat, bukan kata-kata. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati dia akan menjadi penuntunmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau hendak meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nabi sebutkan 4 kalimat. Kalau kita pakai hanya nahwu, maka harusnya Nabi sebutkan kata-kata. Tapi kita pakai makna syar'i, ada yang namanya kalimat-kalimat. Jadi kalimat itu adalah kalimat. Oke, ini contoh. Bahwa ada namanya makna bahasa, ada namanya makna syar'i. Di dalam bahasa kita dapati kalimat itu adalah kata. Di dalam bahasa syar'i bisa jadi bukan kata, tetapi justru kalimat itu sendiri. Saya yakin Ustaz paham dengan apa yang saya sampaikan. Teman-teman semoga bisa paham. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam menentukan hukum, seharusnya kita pakai makna syar'i lebih dahulu. Dan yang kami dapati Ustaz lebih banyak pakai makna-makna lughah. Mungkin karena itu S1 dan S2-nya. Mungkin ini Ustaz, mohon sekali lagi dicek referensi antum. Sampai kita pada informasi, tahun 2006 ketika Ustaz kami, Ustaz Ja'far Umar Thalib, merilis pendapatnya yang terbaru, bahwa musik itu boleh dengan syarat bla 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 bla. Malam itu juga kami SMS beliau, ketika itu belum ada WA. Bisakah besok pagi saya datang bersama teman-teman saya? Demi Allah teman-teman, demi Allah Ustaz. Saya ketika itu 2006, sebenarnya juga baru taubat. Saya baru mengenal tentang sunnah, baru mau ikuti kajian-kajian beliau.
Saya sudah membakar cover-cover kaset-kaset saya, kaset potret, Dewa, Padi, NSYNC, Backstreet Boys, bla bla bla. Sudah saya bakar semua cover-covernya. Sedangkan kasetnya saya kasih ke seorang tentara untuk dijadikan sebagai rekaman kajian. Waktu itu saya baru taubat, jadi saya kaget lagi. Kenapa kok bisa jadi jadi halal lagi nih? Gitu. Besok paginya saya datang kepada beliau, dijamu di rumahnya, kemudian saya bawa beberapa teman saya sampaikan, saya berkeberatan. Kalaupun Ustadz menghalalkan, sekarang ini, bisakah disampaikan tidak di depan umum? Bisakah itu mungkin hanya di dalam kajian-kajian khusus, bla bla bla. Beliau mengatakan, saya kira waktu itu, ya kalian semua kan orang-orang suka ke warnet, ya zaman itu. Kalian suka ke warnet, mungkin kalian bisa lihat website saya, jadi ya, saya ngomong lah itu. Tapi ya betul juga sih, memang di mahasiswa kemarin itu terlalu terbuka, mungkin akhirnya orang memaknai dengan cara yang berbeda. Ustadz Ja'far Umar Thalib, mantan Panglima Laskar Jihad, dengan kebesaran namanya, dengan kebesaran dakwahnya yang suka membantah orang-orang liberal di zaman itu. Masya Allah, beliau mau terima masukan dari saya yang cuma seorang mahasiswa teknik yang waktu itu bahkan tidak bisa baca kitab. Ustadz Adi Hidayat, hafidzakumullah. Saya bisa katakan yang paham balaghah itu bukan cuma Ustadz Adi Hidayat. Yang paham balaghah itu ada banyak, Ustadz. Yang jago-jago di bidang ini, yang sastranya kuat, yang juga belajar tentang qawaid, usul, bahkan memang bidangnya itu banyak. Maka ketika kita menuangkan pemikiran kita ke khalayak, maka kita akan disorot. Orang mungkin tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan, tetapi kesalahan itu tertuang karena disebarkan lewat media. Ada di antara para ulama yang mengatakan, man sannafa faqad ja'ala aqlahu 'ala tabaqin ya'riduhu 'alan nas. Siapa yang menulis, siapa yang mengarang, kalau di zaman sekarang siapa yang tampil di YouTube, di Instagram, di Facebook, maka dia sedang seperti membuka kepalanya. Otaknya kemudian dia copot, dia taruh di atas nampan, lalu dia hidangkan kepada manusia sehingga manusia bisa menilainya. Ini bisa dimakankah? Ini sudah basi kah? Ini busukkah? Ini baguskah? Itu bisa kelihatan. Artinya kita akan dinilai oleh orang. Ya, kita jangan bilang, oh saya kok dicari kesalahan dan yang semacam itu, video saya cuma dipotong-potong, bla bla bla. Karena orang sudah tahu. Ya, dipotong tidak dipotong, apalagi kadang-kadang dipotong itu tidak menghilangkan esensinya. Ustadz yang dirahmati Allah dan juga teman-teman yang mengikuti dan menyenangi Ustadz Adi Hidayat, di sini saya dapati ada yang berkata gini, orang-orang salafi memang menanti ketergelinciran wahab. Demi Allah tidak ada yang menanti. Yang ada adalah kebetulan lewat karena Ustadz punya banyak pengikut, punya banyak channel-channel yang ngutip Ustadz. Maka ketika kami buka media sosial, yang paling sering nampak adalah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Reza Basalama, Ustadz Abdul Somad. Tidak ada yang menanti. Demi Allah kami sangat ingin agar para dai ini bisa menunjukkan umat kepada jalan yang benar. Adalah kebodohan bagi kami. Apabila kami ini sengaja nyari-nyari dan nunggu-nunggu kapan dia tergelincir. Jadi kalimat seperti ini, orang-orang salafi menanti ketergelinciran wahab. Tidak ada. Tapi yang saya syukuri adalah ketika ada dari pengikut Ustadz yang mengatakan menanti ketergelinciran wahab. Berarti di antara pengikut Ustadz ada juga yang mengakui bahwa Ustadz itu tergelincir. Dan sebaik-baik orang yang tergelincir ada yang mau mengakui kesalahan. Ya, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap Bani Adam itu adalah orang yang banyak salah. Bukan bersalah saja, banyak salah. Dan yang paling bagus di antara orang-orang yang banyak salahnya adalah yang mau bertobat. Yang kami harapkan hanyalah sekedar Ustadz memberikan klarifikasi bahwa iya, referensi saya ternyata salah. Setelah tadi saya paparkan tanda-tanya besar dan kecil. Demikian teman-teman, Ustadz Adi Hidayat part ketiga. Insya Allah akan saya tutup dengan part yang keempat. Yang ini merupakan nasihat untuk diri saya sendiri, untuk terutama orang-orang yang mengikuti kajian kami, yang teman-teman bilang Wahabi, Salafi, dan seterusnya, juga kepada kaum muslimin.